Restoran gak akan jalan tanpa pemasok, mulai dari distributor beras, supplier ayam, sampai ke vendor minuman. Kalau data pemasok nggak tersimpan dengan rapi, bisa bikin pembelian jadi berantakan. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akret online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Banyak restoran masih menyimpan data pemasok di dalam buku ataupun file Excel. Masalahnya, saat butuh order bahan baku, sering bingung cari kontak pemasok atau bahkan lupa riwayat pembelian sebelumnya. Kalau kamu harus input satu persatu ke dalam sistem, jelas buang waktu dan rawan salah input. Untungnya, Akret Online menyediakan fitur import master data pemasok, jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk input satu persatu ke dalam sistem. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk import master data pemasok untuk restoran ke dalam Akret Online. Jadi untuk video sebelumnya kan saya udah buat untuk yang akun perkiraan, barang dan jasa, dan pelanggan. Nah, ini adalah video terakhir yang akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk import master data pemasok. Jadi, sebelum kita mulai, kamu harus punya file ataupun template Excel untuk input data ke dalam Akret Online atau import data ke dalam Akret Online. Nah, kalau kamu belum punya, kamu nggak perlu khawatir karena si Akret Online sebenarnya udah menyiapkan untuk template-nya. Kamu tinggal masuk aja ke modul pembelian. Di sini masuk ke fitur pemasok. Nah, di sini nanti kamu tinggal klik aja, kemudian kamu klik icon yang warna hijau di pojok kiri sini. Nah, nanti di sini kamu klik. Nah, di sini nanti ada tombol untuk impor data. Nanti kamu tinggal pilih yang impor dari Excel, terus kamu tinggal pilih yang contoh file. Nah, ini nanti akan langsung ke download otomatis. Nah, kalau kamu udah download, kamu tinggal buka aja, nanti hasilnya dia kayak gini. Jadi, untuk setiap template Excel itu pasti nanti paling sedikit dia ada 2 sheet. Kecuali barang dan jasa itu biasanya dia ada 3 sheet, karena ada kode referensi pajaknya. Nah, di sini dia hanya 2 sheet. Jadi, sheet yang pertama ini untuk yang input datanya, kemudian yang kedua untuk penjelasan kolomnya. Jadi, di Akret Online itu setiap kolom ada penjelasannya masing-masing. Jadi, udah lumayan lengkap sebenarnya di sini untuk penjelasan kolomnya. Nah, terus ini saya hapus dulu sebentar, biar kita dari kosong. Nah, sekarang kita langsung mulai isi aja. Jadi yang nggak pernah bosan saya ingatkan, setiap kamu mau input master data atau mau import master data, ini kamu harus buka juga atau sambil baca juga penjelasan kolomnya. Jadi nanti kamu tinggal lihat aja di sini, karena di penjelasan kolom ini dia terdapat beberapa kata kunci biasanya. Kayak gini nih contohnya, misalkan kamu, oh ternyata kalau belum dibuat, nanti langsung dibuatkan ketika kita import master datanya. Atau nanti ada yang harus dibuat dulu di dalam database-nya, baru kamu bisa import. Nanti kalau enggak, ya nanti di hasilnya jadi error. Jadi pastikan kamu sambil baca. Nah, sekarang kita mulai dari kategorinya dulu. Kategori barang di sini otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pemasok. Jadi kalau dia belum ada, nanti dia langsung dibuatkan kategori sesuai nama yang kamu buat. Tapi kalau kamu kosongin, dia langsung masuk ke kategori yang umum. Ini adalah kategori default dari Akret Online. Jadi nanti kamu bisa pisahin. Misalkan kamu mau pisahin, oh ternyata pemasok ini nanti untuk supplier kacang tanah. Contohnya kamu punya beberapa supplier, nanti kamu bisa misahin di sini. Terus nanti kamu ada supplier kentang, kamu mau pisahin juga, nanti kamu bisa kayak gini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah terus, ini misalnya saya hapus dulu yang bawah. Nah terus ID pemasok ini adalah ID untuk pemisah atau identifikasi dari si pemasok tersebut. Nah biasanya, kan karena namanya nama itu kadang suka ada yang sama ya. Misalkan, oh yang pemasok kacang tanah di sini namanya Bapak A. Nah ternyata pemasok kentang atau pemasok kacang tanah di daerah lain juga namanya Bapak A. Nah itu nanti kamu bisa pisahinnya dari si ID ini. Jadi, oh ternyata kalau yang Bapak A yang di sini, dia kodenya yang 001, terus nanti Bapak A yang di daerah lain, dia kodenya itu 002. Kayak gitu, nanti jadi bisa kamu sesuaikan. Nah, cuma, misalkan nanti kamu mau kosongin, ini juga bisa. Jadi, kalau di pemasok, jika dikosongkan, maka akan sesuai atau di-set otomatis mengikuti counter. Nah, counter ini maksudnya mengikuti penomoran yang disediakan oleh Akret Online. Nah, nanti kamu bisa lihat dari sini. Jadi kita masuk ke modul pengaturan, di sini ada fitur penomoran. Nah nanti, kalau kamu kosongin nomornya itu dia mengikuti dari si template ini. Tapi template ini masih kamu bisa edit, ataupun masih kamu bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kamu.
Jadi dia bawaannya kayak gini. Nanti kamu bisa ubah, terus nanti ada beberapa komponen juga yang bisa kamu gunakan. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kemudian kalau misalkan, oh ternyata saya nggak punya penomoran mas di pembukaan sebelumnya, ya nanti kamu pakai ini aja nggak apa-apa. Nanti kamu bisa edit aja supaya nanti hasilnya bagus, supaya nanti hasilnya juga bisa sesuai dengan kebutuhan kamu. Kayak gitu. Cuma misalkan kamu, oh saya udah punya, ya nanti tinggal kamu masukin aja nomornya di sini, sesuai dengan yang udah kamu punya. Nanti misalkan, oh ini saya mau kosongin contohnya, ya udah nanti kita kosongin aja di sini. Nah, terus kita tinggal masukin namanya itu siapa. Misalkan kita namanya pemasok A. Nah, karena ini kan nama itu dia adalah hal yang wajib di sini. Jadi yang lain itu sifatnya opsional. Jadi kalau namanya doang yang diisi terus yang lainnya dikosongin itu nggak jadi masalah sebenarnya. Karena yang wajib itu dia hanya namanya aja di sini. Jadi kalau kamu nggak input nama, dia pasti error. Cuma kalau kamu input nama, terus yang lain dikosongin, dia pasti bisa. Karena yang wajib dia hanya namanya aja. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian selanjutnya kita ada kontak yang bisa kamu lengkapi. Nanti ada nomor telepon atau handphone. Nanti emailnya juga nanti kamu bisa lengkapi. Nanti semakin lengkap itu hasilnya jadi akan semakin bagus. Cuma ya nanti kamu ada effort tambahan untuk inputnya. Kayak gitu. Nah, ini saya kosongin dulu aja. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke saldo awalnya. Jadi ketika kita melakukan import master data, pasti kan kamu cut off-nya dulu. Nah, cut off-nya ini kamu tentukan. Misalkan, oh saya mau cut off per tanggal 31 Agustus, Mas. Nah, nanti per tanggal 1 September, saya mau mulai pembukuan di Akret Online. Ya berarti nanti kamu harus hitung semua saldo di tanggal 31 Agustus. Kamu hitung semuanya, terus nanti kamu jadikan saldo awal di Akret Online. Misalkan, oh ternyata kita masih punya hutang ke pemasok A contohnya. Kita saldo awal itu per tanggal berapa? Misal kita masih punya hutang ternyata per tanggal 5 Agustus. Oh maaf, dia pakainya garis miring. 5 Agustus, dia kayak gini. Terus saldo awalnya itu nilainya berapa? Kita masih punya 500.000 utangnya. Terus mata uangnya IDR. Nah, ini kita kosongin aja karena kita nggak pakai mata uang asing. Terus nomor invoice-nya itu berapa? Oh, ternyata invoice-nya dia ini asal aja ya. Nah, ini sebagai contoh aja sebenarnya. Nah, ini contohnya nih, nomor apa invoice transaksinya. Terus syarat bayarnya itu syaratnya berapa? Nah, syarat pembayaran itu didapat dari sini. Nah, nanti di sini ada syarat pembayaran di modul perusahaan, kamu tinggal klik. Nah, ini nanti yang bisa kamu pakai. Nanti misalkan kamu kurang, ternyata, oh saya ada net 3 hari mas syarat pembayarannya. Oh, bisa tambahin aja. Ini karena dia bawaan dari sistem, misalkan, oh ternyata kita mau pakai yang net 60. Ya, berarti kita tinggal masukin di sini net 60. Kayak gitu. Nah, nanti ini pas kita selesai untuk import transaksi, dia akan langsung jadi saldo utang kita. Kayak nanti saya juga ngeliatin untuk hasil laporannya itu kayak gimana, terus nanti pengingatnya itu kayak gimana. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk yang kolom selanjutnya, ini kayak karakter, terus angka, terus nanti ada tanggal. Ini sebenarnya itu hanya kayak untuk kolom ataupun atribut tambahan yang ada di Akret Online. Jadi di Akret Online itu kan bisa memunculkan kolom tambahan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu sifatnya opsional, misalkan kamu mau pakai juga nggak apa-apa, atau nanti kamu mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi yang penting nanti si Akret Online itu udah menyediakan kolom atau atribut tambahan. Nah, kemudian kita tinggal lanjut lagi. Nah, di sini adalah alamat pembayaran, terus nanti ada NPWP dan nama wajib pajaknya. Nanti ada data pajaknya juga sama alamat untuk pembayarannya. Jadi nanti kamu bisa lengkapi. Kemudian yang terakhir paling ya ini untuk akun-akun perkiraan. Misalkan kamu pengen mapping nih untuk akun perkiraan transaksi untuk si pemasok tersebut. Nanti kamu bisa sesuaikan. Terus nanti di sini ada alamat pajak juga. Kamu bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Nah, nanti ini kamu sambil baca ini aja. Nah, karena dia ada jenis dokumen itu ada banyak, terus ada tipe pemasoknya dan lain-lain, terus ini juga ada jenis transaksinya nih untuk perpajakannya. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau udah oke, ini kan kita udah oke nih, kita tinggal simpan aja sebenarnya. Ini kita tinggal simpan, kemudian berarti kita mau import si pemasok A ini sebagai pemasok kita. Nah, kita tinggal balik lagi ke database Akret Online-nya. Ini saya close dulu.
Nah, kita dari awal biar kamu ada gambaran, kita masuk ke modul pembelian, kemudian pilih yang fitur pemasok. Nah, di sini klik icon yang warna hijau, klik import data dari Excel, kemudian kita langsung pilih ini untuk memilih filenya. Nah, kita pilih yang pemasok. Kita open, kita lalu unggah. Nah, nanti di sini dia akan langsung mapping otomatis, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, nanti dia kebaca nih, item yang tadi kita input. Kemudian kita tinggal klik lanjutkan aja, nah ini baru proses impor datanya. Nah, nanti kita tunggu dulu, nah ini lamanya itu tergantung dari banyaknya data sama kecepatan internet. Jadi semakin banyak ya pasti dia semakin lama juga datanya, ini kan saya cuma satu nih, jadi dia cepat. Nah, nanti dia otomatis masuk, kemudian kita langsung punya saldo utang. Nah, kita punya saldo utang nilainya 500.000, nah terus kita lihat lagi di daftar laporan, ini kalau kita lihat laporan utangnya, dia akan menggantung. Karena kita punya utang ke pemasok A nilainya 500.000. Ini transaksinya 5 Agustus, karena kita net 60, jadi jatuh temponya itu 4 Oktober. Kayak gitu, jadi semuanya itu udah masuk otomatis. Jadi kamu tinggal import aja pemasoknya. Nah, terus di bagian dashboard-nya juga dia akan muncul. Nah, kayak gini. Jadi 4 Oktober kita ada jatuh tempo utang ke pemasok A, sesuai dengan yang ada di daftar laporan ini. Terus di kalendernya nanti dia juga akan muncul. Tadi kan kita 4 Oktober ya. Nah, 4 Oktober dia akan muncul. Nah, kayak gini. Jadi cukup kamu import aja untuk data pemasoknya beserta saldo awalnya. Nah, nanti dia akan langsung kebuat otomatis kayak laporannya atau nanti di dashboard-nya itu nanti dia akan kebuat otomatis. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data pemasok untuk restoran ke dalam Akurat Online. Misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kau bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan import master data pemasok, restoran bisa jadi lebih mudah mengatur pembelian, mencatat hutang, dan memantau jatuh tempo pembayaran. Semua jadi lebih efisien karena data pemasok sudah lengkap dari awal. Kalau kamu ingin tahu cara setup database restoran secara menyeluruh, kamu bisa ikuti training dari Akurat. Dengan training, pengelolaan pembelian, stok, dan laporan keuangan restoran bisa jadi jauh lebih praktis dan minim kesalahan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data pemasok untuk restoran ke dalam Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.